ini sudah mengental dan mengeluarkan minyak untuk bumbunya. Jadi teman-teman harus mengirisnya, harus melawan seratnya seperti ini teman-teman, agar nantinya tidak pecah. Dan satenya sudah jadi, sangat bagus untuk bentuknya. Kita harus melumurinya dengan bumbu 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Sate Madura Official. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara menusuk sate dan juga cara membuat bumbu sate Madura komplit untuk di video ini, dan juga cara penyajiannya juga. Intinya di video ini sangat lengkap tutorialnya untuk teman-teman semuanya, dari cara membuat bumbunya, cara mengirisnya, dan juga cara menusuknya sampai cara penyajian untuk satenya. Jangan di skip-skip untuk videonya agar teman-teman bisa memahami dalam isi video ini, agar nantinya bisa dipraktekkan di rumah dan juga bisa untuk jualan. Dan kali ini saya sedang berada di Madura. Kebetulan hari ini saya ada acara selamatan untuk hidangannya menggunakan sate, dan hari ini saya akan berbagi tips untuk teman-teman semuanya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke tahap selanjutnya. Let's go. Oke, di hadapan saya ini sudah ada beberapa bahan untuk bumbu sate Maduranya. Di antaranya ada bawang merah dan juga bawang putih dan juga kemiri, dan beberapa lembar daun jeruk dan juga cabai merah. Dan untuk takaran kali ini saya menggunakan 2 kilo kacang, dan untuk takaran bawang merah dan juga kemiri dan juga bawang putihnya menggunakan 1/4 semuanya atau 1/4 untuk tiga-tiganya. Dan untuk cabai merahnya opsional, bisa menggunakan 5 buah ataupun 6. Oke, lanjut saya akan memanaskan untuk minyaknya, dan kita akan menggoreng kacangnya. Jangan lupa untuk minyaknya harus panas dulu sebelum kacangnya dituangkan. Nah, seperti ini teman-teman, untuk kacangnya saya akan tuangkan ke minyak yang sudah panas. Ini menggunakan 2 kilo kacang ya teman-teman. Kita akan tuangkan seperti ini. Lalu kita aduk-aduk seperti ini. Dan untuk teman-teman yang belum paham cara menggoreng kacang, di sini saya akan sedikit kasih tips untuk teman-teman semuanya, cara mengetahui kacang yang sudah matang. Intinya kalau kita menggoreng kacang dan kita menggunakan kacang yang putih seperti ini, dan dia nantinya akan berubah kecoklatan, artinya kacangnya sudah mulai matang. Pertama kali ketika kita memasukkan kacang ke dalam wajannya, ketika kita akan mengaduknya, maka akan terasa berat. Kalau dia nanti sudah mulai matang atau benar-benar matang, untuk cara mengaduknya seperti ini akan enteng teman-teman. Untuk mengaduknya seperti ini akan enteng, dia kacangnya menjadi lebih enteng dan warnanya berubah kecoklatan seperti ini teman-teman. Dia sudah mulai berubah kecoklatan, artinya dia sudah mulai matang. Dan kalau diaduk-aduk seperti ini, itu agak enteng dan tidak berat seperti pertama kali kita menuangkannya. Oke, sebelum itu kita siapkan ya teman-teman untuk cabai merah dan juga bawang putihnya. Jadi untuk bawang putihnya tidak digoreng. Nah, seperti ini teman-teman, ini sudah mulai matang. Ini adalah bawang putihnya, kita siapkan seperti ini, dan kita akan timpa dengan kacang yang masih panas. Jadi untuk bawang putihnya tidak digoreng teman-teman. Ini kacang yang masih panas kita akan timpakan ke bawang putih yang masih mentah seperti ini. Jangan lupa untuk cabai merahnya juga harus ditimpakan seperti ini, jadi sama, harus berbarengan dengan bawang putihnya. Ini sudah ada. Untuk cabai merahnya kita akan timpakan sampai dia benar-benar tertutup sempurna dan nantinya akan layu tanpa digoreng. Oke, selanjutnya kita siapkan untuk kemirinya yang sudah kita siapkan di awal tadi. Goreng terlebih dahulu sebelum diikut sertakan untuk bawang merahnya. Jadi harus duluan kemirinya agar kemirinya benar-benar matang. Jeda sampai 2 menit baru kita akan tuangkan untuk bawang merahnya. Jadi tidak berbarengan ya teman-teman, karena untuk kemiri biasanya itu lama untuk matangnya. Kalau dibarengin dengan cabai bawang merahnya, nanti untuk bawang merahnya akan menjadi gosong. Nah, seperti ini sudah saya jeda untuk
sampai 3 menit, dan saya langsung untuk gabungkan dengan bawang merahnya seperti ini teman-teman. Goreng sampai dia benar-benar matang. Nah, seperti ini teman-teman. Dia sudah mulai matang dan warnanya sudah mulai berubah. Dan nanti ini akan kita gabungkan ke kacang yang sudah digoreng tadi. Lanjut, saya akan menggiling kacangnya nanti ketika kacangnya sudah mulai dingin. Kalau teman-teman ingin cepat bisa kipasin saja. Oke, di sini saya sudah menggiling kacangnya teman-teman. Jadi seperti ini saya sudah menggiling kacangnya. Untuk bentuk gilingannya seperti ini teman-teman. Jadi saya tidak menggunakan blender. Kalau teman-teman tidak menggunakan atau tidak punya gilingan kacang seperti ini, bisa menggunakan blender juga bisa. Lanjut, kita siapkan untuk airnya. Untuk 2 kilo kacang biasanya saya menggunakan 3-4 liter air, dan wadahnya di sini saya menggunakan wajan saja teman-teman. Siapkan air seperti ini dan kita akan hidupkan untuk kompornya sampai dia benar-benar mendidih. Lanjut, kita siapkan untuk bahan-bahan selanjutnya seperti garam dan juga micin dan roiko dan juga gula merah, gula putih dan juga ladaku. Kali ini menggunakan 2 kilo. Untuk ladakunya menggunakan 2 saset, dan untuk roikonya yang rasa sapi menggunakan 4 saset untuk 2 kilo kacang, dan juga beberapa lembar daun jeruk. Nantinya kita akan tuangkan ke bumbunya. Oke, ini sudah mulai mendidih. Kita akan tuangkan untuk gula merahnya. Untuk takaran gula merahnya di sini setengah ya teman-teman, untuk 2 kilo, dan menggunakan centong seperti ini. Untuk gula pasirnya menggunakan 2 centong seperti ini teman-teman. Ini 1, kita tuangkan lagi untuk gula pasirnya 2. Lanjut, kita akan menuangkan untuk ladakunya menggunakan 2 saset seperti ini. Tuangkan seperti ini teman-teman, 2 saset saja untuk 2 kilo. Bisa menggunakan 1 saset juga bisa, tapi kalau ingin rasanya lebih mantap menggunakan 2 saset untuk 2 kilo. Jangan lupa diaduk-aduk dulu agar dia tercampur dan gula merahnya juga hancur. Oke, kita lanjut. Untuk garamnya menggunakan 2 sendok makan seperti ini teman-teman. Saya menggunakan garam halus seperti ini 2 sendok. Untuk 2 kilo menggunakan 2 sendok, untuk 3 kilo menggunakan 3 sendok. Jadi mengikuti kiloan kacangnya teman-teman. Lanjut, kita akan menuangkan untuk micinnya. Kalau untuk micinnya di sini saya menggunakan setengah sendok seperti ini 2 kali, karena ini menggunakan 2 kilo kacang teman-teman. Nah, ini adalah roiko yang rasa sapi menggunakan 4 saset seperti ini. Kita akan campurkan juga ke air yang sudah mendidih ini. Jadi tidak langsung menggunakan kacangnya untuk dicampurkan ke air, tapi menggunakan bumbunya dulu atau bumbu-bumbu yang lain seperti roiko yang sudah saya sebutkan ini, dan juga gula merahnya, baru kita akan tuangkan kacangnya. Dan jangan lupa beberapa lembar daun jeruk. Kita tuangkan seperti ini atau campurkan seperti ini. Jangan lupa diaduk-aduk seperti ini agar teman-teman agar tercampur sempurna. Lanjut, kita akan siapkan untuk kacang yang sudah digiling seperti ini. Kita akan tuangkan ke airnya yang sudah mendidih dan sudah dicampur dengan bumbu-bumbu yang tadi seperti ini. Kita campurkan. Untuk pertama kali menuangkan kacangnya ke air yang sudah mendidih ini, usahakan jangan ditinggal-tinggal dulu sebelum dia tercampur dengan sempurna dengan airnya, karena akan menjadikan gosong nantinya kalau ditinggal-tinggal sebelum tercampur sempurna dengan airnya. Usahakan diaduk-aduk seperti ini. Tapi kalau nantinya sudah mulai tercampur, sudah mulai bagus, maka bisa ditinggal beberapa menit, 2 menit aduk, 3 menit aduk, seperti itu seterusnya teman-teman. Jadi bisa ditinggal kalau sudah tercampur. Nah, nantinya akan mengental seperti ini. Kalau sudah mengental seperti ini, bisa kalian tambahkan air kalau dia belum mengeluarkan minyak. Untuk lama waktunya memasak bumbu ini untuk 2 kilo biasanya saya menggunakan waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Itu patokannya teman-teman.
Nah, ini sudah 2 jam teman-teman, dan sudah keluar beberapa minyak seperti ini. Jadi tidak terlalu banyak untuk minyaknya yang keluar, tapi sudah keluar seperti ini. Intinya dia benar-benar matang teman-teman. Nah, kalau teman-teman di video sebelumnya ada yang mengatakan, "Bang, saya sudah 2 jam tapi tidak keluar minyak." Intinya kalau sudah 2 jam akan keluar minyak ya teman-teman, walaupun cuma sedikit, tidak banyak. Biasanya itu tergantung dari kacangnya kita juga. Ada beberapa kacang yang memang tidak banyak mengeluarkan minyak pas dia jadi bumbu sate seperti ini. Untuk kekentalannya kita bisa kira-kira sendiri seperti ini. Kalau di sini saya menggunakan kekentalan seperti ini teman-teman, jadi tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer, yang sedang-sedang saja teman-teman. Kalau untuk jualan juga bisa menggunakan cara di video ini. Oke, kita lanjut untuk proses penusukan satenya. Nah, ini sate yang sudah ditusukin dan sudah siap untuk dibakar. Tapi sebelum itu saya akan kasih tahu untuk tipsnya, cara mengirisnya, cara mengiris daging ayam untuk dijadikan sate untuk teman-teman yang masih pemula. Oke, kita langsung saja lanjut untuk proses pengirisannya. Kalian siapkan untuk ayam seperti ini. Ini adalah dada ayam ya teman-teman. Jadi saya membelinya tidak menggunakan tulang, di fillet seperti itu teman-teman. Jadi sudah di fillet seperti ini, tidak menggunakan sama tulangnya. Untuk harganya memang lumayan mahal daripada ayam yang masih ada tulangnya. Ini teman-teman, ini untuk ujung satenya, dan daging yang besar ini untuk ujung satenya, dan kulitnya untuk tengahan, dan ini untuk daging dalam atau daging yang paling kecil, ini untuk bawahan satenya. Oke, pertama-tama teman-teman harus mengiris untuk bawahan satenya dulu. Untuk daging bagian dalam ini kita iris seperti ini teman-teman, sampai dia tidak ada daging yang tersisa di pinggir-pinggirnya. Ini kita pisahkan daging-daging yang masih ada di pinggir-pinggirnya seperti ini teman-teman. Usahakan untuk pisaunya setajam mungkin agar teman-teman untuk proses pengirisannya lebih gampang dan tidak hancur untuk ayamnya. Ini teman-teman, kita iris seperti ini dari bawah, kita jadikan 2 seperti ini. Ini adalah untuk bawahan satenya teman-teman. Lalu kita iris. Jangan lupa untuk pisaunya dimiringkan. Untuk besar kecilnya bisa kalian kira-kira sendiri. Ini untuk bawahan satenya. Nah, ini untuk bawahannya. Oke, kita singkirkan dulu. Lanjut untuk atasan satenya teman-teman. Kalau untuk tengahannya kita bisa menggunakan kulitnya tadi yang sudah saya kasih tahu, dan kulitnya itu kalian rebus dulu sampai dia matang. Nantinya untuk proses penusukannya akan jadi lebih gampang. Oke, kita iris seperti ini sampai menjadi lebaran seperti ini. Terus kita iris sampai menjadi sebuah lembaran. Nah, untuk tipisnya bisa kalian kira-kira sendiri. Lebih tipis, maka untuk satenya akan lebih banyak. Nah, ini kalau sudah menjadi beberapa lembar seperti ini, kita akan mengirisnya kecil-kecil dan kita akan jadikan untuk atasan satenya. Nah, ini udah jadi ya teman-teman. Udah jadi beberapa lembar seperti ini. Kita singkirkan dulu, kita ambil satu, dan saya akan kasih tips untuk cara mengirisnya. Jadi pertama-tama kalian harus lihat dulu seratnya sebelum mengiris. Kalau seratnya mengarah ke sana, pisaunya harus berlawanan. Nantinya untuk proses pengirisannya akan lebih cepat dan tidak hancur pas diiris kalau berlawanan dengan seratnya. Jadi sangat gampang seperti ini. Dimiringkan ya teman-teman untuk pisaunya. Nah, ini sudah jadi untuk atasan satenya. Lanjut kita akan mengiris untuk tengahan satenya. Ini sudah saya rebus untuk kulitnya. Jadi sudah lengkap ya teman-teman. Lanjut saya akan kasih tips untuk cara penusukannya.
Yang pertama-tama kalian pegang untuk ledinya itu menggunakan tangan kiri. Jadi untuk menggunakan tangan kanannya itu hanya untuk penggunaan untuk dagingnya saja. Jadi tidak memegang lidi untuk yang tangan kanan. Jadi yang megang lidi itu tangan kiri dan yang nusuk dagingnya yaitu tangan kanan. Memang untuk pertama kali kalau teman-teman belum terbiasa agak aneh, tapi kalau sudah terbiasa nantinya akan sangat cepat untuk proses penusukan satenya. Kalian coba sendiri saja nanti, pasti akan sangat cepat sekali kalau untuk penusukan sate kalau menggunakan cara di video ini. Jadi yang megang lidinya itu tangan kiri, yang menusukin dagingnya itu tangan kanan. Sangat cepat nantinya kalau teman-teman sudah terbiasa. Mau berapa ribu pun pasti bisa untuk menusuknya dan sangat cepat. Ini untuk satenya teman-teman sudah jadi seperti ini. Ini lumayan besar-besar. Kalau untuk teman-teman yang jualan bisa menggunakan cara di video ini, dijamin akan untung banyak dan tidak akan rugi. Kesalahan untuk tukang sate pemula biasanya itu asal mengiris saja. Untuk 1 kilo biasanya dia jadi 50 sate, 60 sate, satenya besar-besar dan untungnya tidak ada. Tapi kalau menggunakan cara di video ini, insya Allah nanti jualannya akan untung. Oke teman-teman, ini satenya sudah jadi dan sangat bagus sekali untuk bentuk satenya. Jadi kalau untuk teman-teman yang masih pemula, cara belajar mengiris sate itu harus pelan-pelan dulu, jangan terlalu cepat. Karena kalau untuk proses pengirisan sate ini sangat rumit sekali kalau teman-teman masih pemula. Tapi kalau udah bisa, nanti akan cepat sendiri. Oke, kita akan lanjut untuk pembakaran satenya. Pertama-tama kita siapkan panggangan sate seperti ini dan juga arangnya. Di sini saya menggunakan bukan arang batok kelapa tapi arang kayu. Lalu kita nyalakan menggunakan kipas angin seperti ini. Untuk kipasnya sini full saya menggunakan kipas angin teman-teman, tidak menggunakan kipas manual agar cepat untuk proses pembakarannya. Sebelum membakar kita harus menyiapkan untuk satenya. Lalu kita lumuri sate yang mentah dengan bumbu yang sudah matang tadi. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk bumbunya sudah matang dan menggunakan kecap juga. Ini langsung kita akan campurkan ke satenya. Sate mentah langsung dikasih bumbu dan dikasih kecap, lalu diaduk-aduk. Jadi untuk satenya ini asli sate mentah, tidak digodok atau direbus dulu teman-teman. Nah, kita campurkan seperti ini. Lalu kita akan tuangkan untuk kecapnya. Jangan banyak-banyak untuk kecapnya. Lalu diaduk-aduk. Ini sebelum pembakaran ya teman-teman. Jadi harus dibumbuin seperti ini dulu. Kita aduk-aduk seperti ini sampai dia benar-benar merata dan tercampur dengan bumbunya dan menutupi semua bagian sate yang mentah ini. Kita aduk-aduk seperti ini. Kalau untuk teman-teman yang bertanya, Bang, untuk kecapnya menggunakan kecap apa? Biasanya saya menggunakan kecap ya di atas 10.000 sampai 15.000. Kalau untuk kecap yang terlalu murah itu biasanya pahit ya teman-teman. Jadi tidak direkomendasikan. Kalau untuk kecap bumbunya itu beda lagi. Nanti kalau sudah bumbunya sudah matang dan kita akan melayani pembeli, itu beda lagi untuk kecapnya. Jadi menggunakan dua jenis kecap seperti ini teman-teman. Untuk kecap pembakarannya cukup kecap yang agak murah saja. Tapi kalau untuk kecap bumbunya bisa menggunakan kecap bango dan yang sejenisnya yang lebih mahal. Ini untuk kecap pembakarannya saya menggunakan kecap random saja. Jadi kecap apa saja, yang penting rasanya lumayan. Oke, ini apinya sudah mulai menyala atau arangnya sudah mulai menyala. Kita akan lanjut untuk proses pembakarannya.
Sekali lagi di sini saya menggunakan full kipas angin, tidak menggunakan kipas manual. Kita gesek-gesekkan dulu seperti ini sate ke panggangannya atau ke besinya agar nanti satenya tidak menempel ke besinya. Biasanya teman-teman yang masih pemula kalau untuk pembakaran sate pertama kalinya itu akan menempel kalau tidak digesek-gesekkan seperti ini. Atau bisa teman-teman bisa lap dulu untuk besinya menggunakan minyak dan juga bumbu juga bisa agar nantinya proses pembakarannya lancar dan tidak menempel sate dengan besinya. Nah, ini teman-teman untuk proses pembakarannya. Jadi untuk teman-teman yang masih pemula, proses pembakaran ini menggunakan 2 kali adukan bumbu. Maksudnya begini teman-teman, pertama kali kita akan membakar sate mentahnya kita lumuri dengan bumbu, lalu diaduk-aduk sampai dia benar-benar merata, lalu dibakar. Nah, itu tidak langsung matang teman-teman, harus setengah matang dulu. Baru kalau sudah setengah matang, kita angkat dari panggangan sate ini, lalu teman-teman lumuri kembali sate yang setengah matang dengan bumbu seperti sate mentah tadi. Oke, ini sudah setengah matang, kita akan lumuri kembali dengan bumbu. Bisa menggunakan cara seperti ini atau seperti sate mentah yang tadi, jadi dikasih bumbu, dikasih kecap lagi, diaduk lagi kedua kalinya seperti yang tadi. Atau bisa menggunakan cara yang ini. Ini sate yang sudah matang teman-teman. Jadi seperti ini untuk caranya teman-teman. Kita ambil bumbu, dioleskan ke sate yang setengah matang seperti ini. Bisa menggunakan cara ini, sama saja teman-teman. Atau langsung saja diaduk seperti sate mentah tadi, juga bisa, sama saja. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk cara penyajiannya. Kali ini untuk satenya sudah saya siapkan dan sudah saya taruh ke piring seperti ini. Dan lanjut untuk pelumuran dengan bumbunya. Nah, ini untuk makanan-makanan yang lain seperti buah-buahan juga ada. Dan ini untuk satenya. Kita lanjut untuk bumbunya. Campur dulu untuk bumbunya dengan kecap. Di sini saya menggunakan kecap bango, dan jangan lupa untuk bawang merahnya, bawang merah mentah teman-teman, dan juga cabenya. Kalau untuk cabenya di sini saya menggunakan cabai mentah, jadi tidak di blender dulu, langsung diiris. Ini adalah bumbunya, kita tuangkan kecapnya ke dalam bumbunya, lalu diaduk-aduk dan kita akan tuangkan ke sate yang sudah disiapkan di atas piring seperti ini. Oke, kita aduk-aduk seperti ini sampai kecapnya benar-benar tercampur. Lalu siapkan satenya, kita akan tuangkan seperti ini. Oke, lalu jangan lupa untuk bawang gorengnya juga. Siapkan bawang goreng, kita tuangkan di atasnya. Lalu untuk cabai dan juga bawang merahnya. Kalau untuk jualan caranya beda lagi. Kalau teman-teman ingin menggunakan cara di video ini juga sama saja. Tapi kalau untuk jualan, untuk cara penyajiannya biasanya tidak menggunakan cara seperti ini kalau saya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya untuk acaranya, untuk acara selamatannya. Tinggal makan-makannya saja. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini dan sudah support channel ini sampai saat ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, subscriber saya, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.